kalau ada masalah itu kan orang pasti tak pukul gitu lah. Dulu saya itu kan dari keluarga Katolik yang dulu benar-benar taat. Ya dulu saya ya ke gereja setiap minggu ke gereja. Itu kan karena keluarga saya memang wajib ke gereja semua. Ibu saya itu kan pengurus gereja juga. Jadi di situ kan terdengar adzan yang kencang sekali. Jadi setiap hari subuh itu mesti terdengar adzan, kok rasanya di hati nyaman gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi sudah ketemu di masjid. Itu saya nggak nyangka Pak. Karena apa ya? Kami itu sebenarnya safari dakwah seperti ini itu pertama kali membawa syekh dari Palestina. Dan kemudian kebetulan di Palestina juga kan sedang ada huru hara seperti itu ya. Dan kebetulan kita diketemukan di masjid dan kita memang tidak ada pernah janjian dan belum pernah kenal, baru kenal tadi subuh ya Pak ya. Jadi Pak gini, tadinya kan istri Bapak, Ibu itu kan wakaf di BWA ya, wakaf. Nah kemudian wakafnya itu doanya diperuntukkan agar orang tua Bapak Jatmiko itu untuk bisa dapat hidayah untuk masuk Islam atau syahadat. Nah di situ saya tertarik tuh Pak. Sepertinya ini ada kisah yang menarik untuk diangkat menurut saya. Dan alhamdulillah Allah izinkan saya siangnya berkunjung ke sini. Dan alhamdulillah Pak Jatmiko bersedia bersama keluarga. Terima kasih Pak. Jadi gini Pak, pertama mungkin saya coba pengen tahu cerita utuhnya ya mungkin ya. Dari awal Pak Jatmiko di Nasrani gitu kan. Sebelumnya Nasrani Protestan atau Katolik? Katolik ya. Berarti Katolik itu yang kalau menurut saya sih banyak ya lumayan taat lah dibanding Protestan gitu kan. Nah, saya pengen tahu perjalanan Bapak ini dari mulai Katolik sampai bersyahadat. Mungkin bisa diceritakan agak sedikit lengkap gitu. Gini, dulu awalnya saya itu kan dari anak geng ya. Jadi sering nggak pulang, terus sering berantem di luar, terus kalau ada masalah itu kan orang pasti tak pukul gitu lah. Jadi intinya memang saya satu minggu itu kadang kelahi itu 3 kali ya. Seminggu 3 kali? Ya. Jadi itu kan masa-masa lalu lah. Iya, masa lalu. Jadi setelah saya waktu dulu saya sekolah waktu itu ya. Waktu itu saya lulus STM itu saya kerja di suatu perusahaan rokok di mana itu? Surabaya. Dan di situ kita dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar dalam arti ada niatan untuk membimbing saya untuk ke Islamnya. Tadi intinya dulu saya itu kan dari keluarga Katolik yang dulu benar-benar taat. Saya juga masih belum tahu itu Katolik sebenarnya gimana, terus Islam juga sebenarnya gimana. Saya masih agama itu masih dalam arti kalau dari orang tua itu memang kita dididik dari kecil kan tetap di agama Katolik. Bahkan di agama Katolik orang tua saya sendiri juga taat banget terhadap agamanya tersebut.
Jadi agama Katolik itu kan seperti ibu saya itu kan pengurus gereja juga. Nah, jadi terus setelah saya kerja di mana Surabaya, kita menemukan teman-teman itu kok kosnya sendiri. Saya kerja di suatu perusahaan rokok itu kan kosnya dekat masjid juga. Jadi di situ kan terdengar adzan yang kencang sekali. Jadi setiap hari subuh itu mesti terdengar adzan, kok rasanya di hati nyaman gitu. Oh gitu. Bukan malah terganggu gitu ya? Enggak dirasakan gitu. Jadi setelah saya konsultasi sama teman, sama saudara itu, yaitu kita dituntun ke jadi Islam itu. Jadi saya mualaf kurang lebih tahun 96. 96 ya? Ya, 96 97 itu. Sudah 20-an tahun lebih. Ya, di Al-Falah Surabaya. Di Al-Falah Surabaya. Itu syahadat di sana. Ya, di sana. Nah, itu kalau boleh tahu, ini kan berarti kan orang tua sekarang masih non muslim ya? Masih Nasrani ya? Non muslim ya. Masih ada semua lengkap ya? Kalau ayah sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Tinggal ibu. Ibu sama keluarga, 6 keluarga saudara saya kan 6 ya. Iya. 6 bersaudara berarti. Bersaudara itu masih semua. Masih Nasrani semua. Nasrani semua. Nah, waktu itu gimana tuh orang tua ketika Bapak Jatmiko ini memutuskan untuk syahadat, untuk masuk Islam? Ya, kalau dari ibu saya juga nangis. Nangis ya? Nah, karena ya mungkin saya itu kan terkenal anak paling bandel di rumah. Jadi mungkin menangis dan kaget saya bicara itu. Kalau misalkan saya sudah masuk Islam, ya, terus dia bilang gini, Islamnya buat berat ya? Berat lah, termati berat. Kalau Katolik itu kan cuma 1 minggu ke gereja, dalam arti kan gitu. Terus kalau Islam itu kan harus 5 waktu. Bahkan ada puasa-puasa yang harus kamu jalankan di situ, seperti Ramadan dan yang lain-lain gitu. Ibu saya bilang gitu. Pokoknya intinya kalau memang itu benar, itu pilihan kamu, ojo dadi Islam biasa-biasa. Jadi intinya itu kan ibu saya sing tak ingatkan kata-kata ibu saya itu kan, nek dadi mau pindah agama di Islam, yaitu kamu jalankan. Semua harus kamu jalankan. Harus paling hendak 5 waktu itu harus kamu jalankan. Puasa, saya sudah, ya Bu, saya sanggup kayak gitu. Dari disitunya saya juga udah mantep lah. Dari situ ya sudah, saya nikah di tahun 98 ya. Nikah di 98 itu ya saya bismillah. Pokoknya intinya nanti kalau misalkan punya anak ya kita masukkan ke pondok semua. Karena kan dalam mati saya basic agamanya kan kurang. Terus istri saya juga Islamnya masih Islam biasa-biasa. Jadi ya kita tetap cari ilmu sebanyak mungkin. Kalau misalkan kita nantinya punya anak ya kita kalau bisa anaknya dimasukkan ke pondok. Alhamdulillah anak ketiga-tiganya saya di pondok semua. Alhamdulillah. Masukkan ke pondok itu di SMP, SMA kita wajib pondok semua. Jadi kalau misalnya kuliah terserah mau kemana kita gitu. Ya alhamdulillah anak saya masuk pondok semua. Pondok semua ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan itu kan masuk pondoknya ya juga mayoritas atas kemauan mereka ya berarti ya. Atas kemauan mereka juga motivasi dari istri saya dari juga. Orang tua pastinya. Orang tua tentunya. Sehingga mereka mau. Harus mau.
Baik. Kalau misalkan nggak ada motivasi dari orang tua sih, anak zaman sekarang kan agak susah ya. Susah juga. Kita harus ada pendampingan lah. Betul. Nah, kalau boleh tahu gini Pak, dulu ya waktu masih Katolik atau Nasrani, itu kegiatan keagamaan Pak Jatmiko tuh seperti apa? Apakah memang taat betul atau biasa-biasa aja atau seperti apa? Nasraninya? Iya. Ya dulu saya ya ke gereja setiap minggu ke gereja. Itu kan karena keluarga saya memang wajib ke gereja semua. Jadi kan bareng-bareng kita ke gereja semua gitu. Karena orang tuanya pengurus gereja atau? Ya karena orang tua pengurus gereja kan dulu masih ya apa ya. Saya dari kecil kan sudah Katolik ya, dalam arti dari kita lahir sudah dibaptis. Jadi sampai saya ke gereja sampai ke sekolah SMA ya, STM itu. STM itu baru ini ya. Terus saya kan mualaf di Surabaya. Ya. Jadi kalau saya dulu gereja aktif memang. Aktif banget ya. Aktif. Ya kalau misalkan nggak ada acara yang mesti saya ke gereja tiap minggu itu sama keluarga pasti. Insya Allah. Pokoknya artinya nggak jauh lah dari gereja waktu itu. Nggak jauh dari kegiatan gereja lah ya. Ya memang komunitas dari gereja itu kita juga ikutin juga. Tapi kan gini Pak, kalau menurut saya itu ketika nggak mungkin sih, kalau bukan nggak mungkin ya. Artinya ketika Pak Jatmiko itu mendengar azan terus nyaman, terus memutuskan masuk Islam, itu kan gongnya ya, gongnya. Pasti kan ada trigger-trigger sebelumnya tuh. Misalkan apakah Bapak menemukan ada kok di Islam kok kayaknya kok enak ibadahnya, atau di Islam kok kayaknya kok nyambung sama kehidupan, atau alasan lain yang memang tidak ditemukan di agama sebelumnya? Ya alasannya lingkungan mungkin ya. Saya juga di Surabaya itu kan lingkungan, kebetulan saya kos itu juga di lingkungannya daerah masjid, masjid juga. Terus teman-teman juga. Oh, teman juga ya. Banyak yang Islam. Ya memang di situ kan ya saya juga memang dari Katolik juga ada satu kamar itu ada 2 atau berapa itu. Tapi ya dia sering ke gereja dengan, tapi kan sekarang nggak. Waktu itu kan saya lihat kan teman kan milih ya. Kok cocok dengan teman, kebetulan kita cocok dengan teman yang Islam. Terus dia sering ke mana? Ampel. Terus saya ngikut sana ke masjid hampir ngikut, terus gitu kan auranya kok menyejukkan. Oh itu masih Katolik tuh ya? Waktu Katolik itu. Jadi perjalanannya kita nggak langsung Islam itu Mas. Jadi Surabaya itu masih sekitar 2 atau 3 tahun kita mencari kebenaran Islam saya cuma. Berapa tahun tadi? 2 sampai 3 tahun. 3 tahun. Jadi ya, tapi ya masih tetap kita kadang ke gereja. Gitu. Berarti, tapi sudah mulai waktu sudah mau masuk Islam sudah mulai ke gerejanya sudah berkurang gitu. Oh, berarti selama 2 tahun atau 3 tahun itu prosesnya itu bolak-baliknya itu masjid, gereja gitu. Ya, kita kalau waktu Jumatan gitu kita kadang sok ngikut temen sholat. Kadang di luar. Oh, di luar. Dengerin khotbah gitu. Oh, dengerin khotbah. Oh, berarti sering dengerin khotbah Jumat dong ya? Kalau waktu di Ngampel juga waktu itu pengajian itu saya diajak sama teman saya juga dengerin khotbah. Saya pakai cincin itu emas itu suruh lepas. Suruh lepas saya ditanya, "Loh kenapa?" Sama penceramahnya itu. Kan kalau kan deket gitu lah. Ya, terus kalau Islam kamu agamanya saya Katolik ya. Kalau misalnya Islam nggak boleh pakai cincin emas. Kayak gitu. Lalu kenapa? Saya sudah mulai berdebat itu. Loh berarti kan memang nggak boleh. Kalau untuk laki-laki lah. Nah waktu itu tanya lah ya kepada ustadznya ya waktu itu ya. Kenapa nggak boleh pakai emas gitu. Terus
Pak Jatmiko kayak merasa apa sih namanya nggak terima gitu nggak kan terima. ya. Terus habis gitu terus kita lepas ya di gimbal. Waktu itu nggak tak pakai sampai itu. Nah jadi selama 2 sampai 3 tahun itu apalagi Pak selain dengerin khotbah Jumat, sering ke masjid juga gitu kan? Ya terus waktu itu kan saya juga punya pacar ya, masih kuliah di Jogja. Itu ya dia kadang berdebat dengan saya. Tapi kalau misalnya kita berdebat dengan pacar ya itu nggak nyaman. Jadi ibaratnya kan merasa saya itu dipojokkan masalah perdebatan masalah agama itu. Tapi saya malah enak enjoy berdebat dengan sama-sama dengan orang Islam tapi seperti laki-laki terus. Sama jenis ya. Nah, jadi selain jadi enak. Jadi kita bisa menerima gitu. Iya. Jadi di situ kita kebenaran mulai datang dari situ. Apa waktu itu Pak yang didebatkan sama teman-teman? Ya masalah simpel sebetulnya seperti makanan harusnya kan kalau misalkan seperti anjing, kata babi itu kan haram ya buat Islam. Yeah. Tapi kenapa kalau misalkan di Katolik kok dimakan begitu berarti kan ada sesuatu yang di situ ada apa kan gitu kan. Itu kan kita cari di situ kan juga. Tiap kali sama Islam ternyata justru banyak penyakit di dalamnya. Kenapa kalau gitu kok dimakan sama manusia kan? Iya. Kan di situ juga. Itu aja. Ya itu ya terus banyak lagi lah. Kalau misalkan seperti adzan, saya yang paling tersentuh itu kan di adzan. Adzannya denger itu rasanya nyaman. Terus padahal saya dekat itu kalau misalkan kan mesti merasa terganggu ya. Iya. Tapi rasanya kan ada auranya itu nyaman sekali. Nyaman ke telinga ya. Telinga gitu. Terus saat itu ya saya putuskan ya langsung masuk di Islam itu ya. Tapi waktu itu dulu Bapak itu termasuk orang yang ini nggak sih, maksudnya kalau di Islam kan ya orang yang taat itu kan ya sering baca Quran gitu kan. Kalau waktu di itu Katolik belum sampai gitu. Kalau misalnya di Katolik ya baca Injilnya itu kan menemukan ya banyak kejanggalan di dalamnya gitu. Itu. Ya itu nggak usah disebutkan lah. Tapi nggak enak. Iya. Sebenarnya gini, Saya bisa dibuat perbandingan sama yang kok banyak bertentangan dengan itu waktu itu Bapak menemukan kejanggalan itu waktu masih Nasrani ya, Katolik ya. Tapi kok Bapak ada kepikiran, wah ini kayaknya janggal, itu kenapa Pak? Apa Bapak pernah baca tandingannya atau? Tandingannya itu kan kita sama temennya, ya sama dengan seorang teman-teman gitu. Kalau misalkan masalah Islam itu harus gini. Kalau Katolik kan juga kok dilanggar di Katoliknya banyak dilanggar gitu loh. Ya gitu aja. Contoh misalkan kalau di Katolik itu di Injil itu memerintahkan A, tapi kok malah dilanggar gitu. Kayak gitu-gitu. Ya Allah Rabbi. Ya. Seperti itu ya. Nah kemudian selepas syahadat. Biasanya kan ada orang yang memang itu syahadatnya itu kan ya udah syahadat, oke, kok Islam gitu kan, aku Muslim sekarang, udah hambar aja, biasa-biasa aja. Nah setelah itu gimana tuh? Apakah biasa-biasa aja atau gimana tuh? Ya setelah syahadat ya kita tetap kan waktu itu kan terus saya pulang ketemu sama orang tua, kita cerita, terus sama pacar saya juga saya cerita. Tapi kalau dari orang tua sendiri kan pokoknya ya tadi itu, kalau misalkan itu memang pilihan kamu, ya kamu harus lakukan dan harus jalankan. Padahal bilang Islam itu berat loh, tapi ternyata yang kita jalankan sekarang juga nggak berat-berat. Iya ya. Tapi malah rasanya senang ya, happy. Kita walaupun misalkan seperti dulu saya di Katolik itu kan katakanlah misalkan subuh ya. Dengar adzan subuh dalam hati saya, subuh
apa ibaratnya suruh apa bangun sholat kan gitu kan dulu pora apa dalam arti kok enggak anak turu kok lagi anak tidur ya. Kayak tidur kok bangun. Nah, tapi kalau misalkan di Islam sendiri sekarang rasanya itu kan misalkan sudah kena adzan itu loh, rasanya udah bangun sendiri. Oh. Jadi kita berkemas langsung ke masjid, rasanya enak, nyaman itu. Nyaman banget ya. Jadi bukan cuman apa? Karena kan ada juga Pak orang Islam loh padahal dia itu kok kayak ngerasa nggak nyaman sama azan gitu. Iya. Gitu kan. Nah waktu itu memang orang tua itu kan tadi kan nangis ya setelah Pak Jatmiko itu syahadat gitu kan. Nah respon keluarga yang lain gimana itu? Ya respon keluarga yang lain ya mungkin sama juga sih dengan karena kan keluarga saya ya Katolik kan bukan Katolikan gitu loh. Jadi benar-benar taat benar. Jadi mungkin rasa kecewa, rasa apa kan bisa ada gitu. Tapi kan saya udah bismillah lah. Itu pilihan saya. Gitu. Tapi ternyata kita tetap di keluarga pun kita pulang ya diterima dengan baik. Oh alhamdulillah ya. Terima baik, enggak ada. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang terima dengan baik. Cuman kalau bisa itu kan kita mendoakan keluarga saya diberi hidayah lah. Iya. Nah jadi Pak kalau misalkan gini Pak, saya penasaran dari tahun ke tahun Bapak ini kan sudah hidup, bukan sudah hidup, ya masih rukun lah ya dengan ibu, dengan keluarga gitu kan. Nah ini dari tahun ke tahun itu kan pasti ada hari rayanya mereka ya. Iya. Nah ini gimana menyikapinya antara hari rayanya Nasrani dan hari rayanya kita sebagai umat Muslim nih Pak? Ya kalau kita pas hari raya Nasrani ya, Katolik itu seperti Natal, Paskah itu kita nggak pulang. Kan saya kan di Malang, keluarga saya kebanyakan keluarga besar saya itu di Magelang. Jadi kalau misalkan walaupun kita pulang pas hari raya itu saya nggak di rumah, saya di rumah istri. Pas hari itu raya ya? hanya. Terus jadi misalkan setelah itu kita pulang. Jadi kita ya nggak mengucapkan. Harus ya cuman kita ya kayak ya, berkunjung aja biasa berkunjung, ya. Seperti biasa aja. Ya kita saling toleransi lah. Toleransi ya. Tapi kalau untuk Idul Fitri gimana? Kalau Idul Fitri kebetulan kalau keluarga saya itu nganut kejawen, jadi seperti seperti Idul Fitri itu kan kalau di desa budaya. Jadi dia tetap dikunjungi banyak orang yang ke rumah itu. Ya kita silaturahim seperti maaf-maafkan ya seperti saya sama ibu saya juga sungkem maafkan situ. Malah lebih apa ya, lebih di hati lebih sreg di situ kan bukan karena waktu hari Natalnya atau Paskahnya saling maafkan kan bukan di situnya kan malah di Idul Fitrinya itu malah ada sungkeman itu di keluarga. Iya sih memang kalau di hari raya yang Natal itu memang nggak ada momen sungkem minta maaf. Nggak ada. Biasa-biasa aja. Ya, biasa. Berarti lebih ngena di situ ya. Lebih mengena di hari Idul Fitrinya. Kalau misalkan pulang itu malah kadang lebih di Idul Fitrinya malah suruh pulang ya gitu. Keluarga. Iya, malah suruh kumpul. Wah, alhamdulillah ya. Artinya gini, kalau saya wawancara banyak atau mualaf-mualaf lain itu ya mereka sampai diusir, sampai dikeluarin dari kartu keluarga. Enggak. Itu banyak dan ini alhamdulillah nih Allah ngasih apa ya? Ujian yang nggak begitu berarti gitu. Ketika Pak Jatmiko itu masuk Islam gitu kan. Enggak ya apa? Dimusuhin aja enggak apalagi diusir gitu kan. Alhamdulillahnya kan di situ ya. Ya cuman kekecewaan awal saya bilang sama ibu itu ya cuman itu aja. Kalau misalkan saya udah masuk Islam itu kaget malah itu. Gitu aja. Merasa rada apa ya? Dengannya rada shock gitu. Shock ya. Itu berapa lama tuh orang tua atau keluarga shock kayak gitu, Pak? Tapi enggak lama, tapi ibu saya itu kan apa ya? Sama anak-anak itu sayang gitu loh. Oh, alhamdulillah. Jadi ya sudah kalau memang itu cuman bilang gitu ya sudah kalau memang itu pilihanmu ya sudah yang penting kamu jalankan. Ojo sampai enggak kamu jalankan.
Islam itu berat. Bilang gitu malah ibu saya. Tapi bagi saya Islam itu ringan, nggak berat. Berat ya. Dalam arti kita sholat 5 waktu ya kita tetap sholat 5 waktu. Saya usahakan kalau saya sendiri harus jamaah di masjid lah. Iya. Wah, terus kalau misalkan subuh kita bangun ya kita bangun subuh itu nggak merasa berat, kita malah ikut kajian sampai suruk gitu kan. Ya. Masya Allah. Jadi apa yang diomongkan ibu saya ya saya buktikan kalau memang kita harus menjalani agama itu harus benar-benar ya. Berarti yang taat. Maaf, Bapak berarti udah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Berarti mohon maaf ya, berarti belum sempat syahadat ya? Belum sempat. Padahal dulu Bapak itu kan ya memang dulunya keturunan dari Islam ya. Oh gitu. Nah, Islam dari mbahnya Bapak. Itu mbah saya dulu kan Islam. Loh kok Bapak bisa ini? Terus itu ceritanya itu kan dulu waktu Belanda itu loh. Zaman Belanda itu kan ada terus mbah saya meninggal karena perang Belanda itu. Terus diasuh dengan keluarga, kan bapak itu masih kecil, diasuh keluarga Nasrani ya jadi Nasrani. Oh, ngikut dari situ ya. Ibu saya juga gitu. Iya. Tapi sekarang walaupun diasuh dengan keluarga Nasrani, dia memang di agama Katoliknya ibu saya memang pengurus gereja malah tambah kan. Oh, kuat. Ibunya ya malah pengurus gereja ya, bukan bapak ya? Bukan, ibu saya. Ibu ya malah ya. Sampai sekarang masih? Masih. Jadi ya memang ya itulah. Ya. Saya PR saya. Ya. Jadi berarti harapan Bapak Jatmiko sama keluarga ya, ibu atau kakak-kakak itu seperti apa, Pak? Ya semoga dapat hidayah keluarga saya. Ya. Karena Pak Jatmiko udah ngerasain manisnya Islam. Ya mudah-mudahan di keluarga saya, keluarga besar ya, supaya pada dapat hidayah lah. Sempat merasa ini nggak sih Pak? Apa sih? Mohon maaf ya, merasa bersalah kok kenapa saya belum bisa mengislamkan orang tua saya gitu. Ya kita doa sudah tiap tiap hari, tapi kan hidayah kan dari Allah ya. Iya itu aja. Tapi kalau berkunjung ke orang tua suka mendakwahi nggak atau ngajak gitu? Belum ya. Belum berani. Ya mungkin sudah sepuh, nggak enak. Ada gesekan gitu. Tapi memang suatu hari tapi kan mau ngomong pelan-pelan. paling enggak kita sudah ngasih contoh lah. Di Iya. keluarga saya waktu saya pulang itu ya kita harus semua berjamaah di masjid. Jadi puasa gitu. Tapi puasa pun ibu kadang menyediakan juga sahurnya saya. Gitu. Iya. Karena memang tadi ya budaya itu tadi ya. Islam itu kan jadi budaya gitu. Nah, terus setelah masuk Islam, apakah semakin taat atau biasa-biasa aja atau gimana nih sekarang? Ya alhamdulillah semakin taat. Semakin taat ya. Seperti apa? Ya ini cerita juga. Seperti kita tuh kan seperti riba lah. Ya. Riba itu sebetulnya kan nggak boleh lah. Iya, ya, haram. Haram di hukum Islam. Tapi ya kemarin saya ada teman kesini dari MTR, itu komunitas Pajero ya. Dulunya saya di komunitas Pajero, jadi yang sering bergadang. Terus kemarin ada yang sudah mulai mengambil jalan yang benar, ke sini ya sudah kita ya udah Pak ikut MTR masyarakat tanpa riba itu. Saya ikut di situ kok langsung menyentuh sekali. Jadi berarti apa ya, hidup saya salah lah. Salah dalam arti ngapain kita mengumpulkan harta dengan cara pinjam bank. Ya. Nah, gitu kan pinjam bank.
ternyata dengan waktu COVID itu, ya waktu COVID itu, ya itu kan peringatan juga bagi keluarga saya. Di situ kan usaha saya juga drop juga, turun. Terus hutang saya tetap ditagih, ya ternyata hutang itu kan kejam dah. Hutang riba itu tadi. Riba itu dari kita hutang aja, waktu saya masih income-nya itu bagus, usahanya itu bank pada datang. Begitu saya drop usahanya, nggak bisa ngasur bank pada debt collector pada datang. Pada nagih ya. Pada nagih. Nah itulah. Ya di situ saya bismillah meninggalkan riba di situ. Jadi semua aset saya tak jualin. Tak jual, seperti saya usaha rental, saya jual properti. Kebetulan saya itu kan banyak ada properti, ya jual beli properti juga. Yes, kita jual, kita tutup hutang itu. Alhamdulillah. Saya bisa ketutup ya itu ya. Dan saya kemarin haji itu, yes, bismillah. Pas sama istri saya, pokoknya saya harus nggak ada hutang lah di situ. Kebetulan saya pas di haji itu banyak ditelepon dari pembeli rumah, mobil itu, ya sudah nanti saya pulang ke haji langsung, dari haji langsung kita jual, nanti kita tutup semua hutangnya. Ya udah, langsung sekarang udah lunas semua. Udah nggak ada sekarang. Nggak ada. Ya. Kalau boleh tahu Pak, totalnya berapa waktu itu? Kurang lebih sekitar 3,5 M. Masya Allah. Ya. Luar biasa itu. Tapi, itu total ya itu ya? Total itu ya? Total. Tadi sekarang dengan nggak adanya utang tenang, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kita mau kemana aja jauh. Kalau bahasa Jawanya bisa ambekan. Wah, bisa ambekan. dulu tidur teringat hutang. Tapi sekarang udah nyaman, nggak ada. Masya Allah loh Pak. Barusan kita lunas ya tahun ini udah mulai kita lunasin. Alhamdulillah. Berarti berapa tahun itu Pak kalau lunasin utang itu? Dalam berapa tahun? Sebetulnya itu kalau memang kita punya niat, ya itu Allah itu kan akan ngasih jalan. Betul. Itu nggak ada 1 tahun kita lunasi. Cepet juga ya. Masya Allah. Berarti baru di tahun ini ya, Pak? Iya tahun ini, dan waktu saya berangkat haji itu semua nggak tak bayar semua hutangnya. Berarti berangkat haji yang tahun ini? Oh, tahun kemarin? Dua-dua. Udah 2022 ya? Dari 2022 itu kita berangkat, tadi kita bismillah, nggak ada hutang, walaupun kita masih ada hutang pun bunganya nggak kita bayar. Pokoknya aja ya? Jadi berarti ya, aman lah ya? Dia nggak ada riba di situ. Jadi kita pulang, kita beresin semua, mana yang kita, alhamdulillah lakunya itu di atas standar semua. Wow, itu pertolongan Allah Pak, ya kan? Itu dia. Tapi menarik loh Pak Jatmiko ini kisahnya. Yang mana tadi yang ketika syahadat nggak ada momen-momen drama-drama dari keluarga gitu kan. Terus kemudian setelah menikah malah tadi saya ngobrol sama istri Bapak itu malah dapat kontrakan atau yang tempat tinggal yang dekat masjid secara kebetulan gitu kan. Betul. Terus kemudian juga disadarkan lagi sama Allah tentang riba. Kemudian diselesaikan masalah ribanya nggak ada setahun. Iya, betul. Sampai sekarang. Masya Allah. Itu saya kayak gimana ya? Ya iri gitulah ya dengan perjalanan hidup yang kayak gitu kan. Yang memang benar-benar ya memang Allah Maha Penyayangnya di situ ya. Kemarin tuh anak saya utang kur barang gitu ya udah ditutup aja dan gak usah. Lu kenapa? Terus daripada kamu itu terjerumus ke hutang, mendingan tutup aja. Kita tutup. Jadi kur itu kan murah ya. Iya. Tapi tetap haram. Tetap dosa. Kan bukan permasalahan nominalnya. Nominal, iya betul. Jadi kan, intinya dengan
saya usaha padanya itu seperti kos-kosan, terus sekarang kita sebagai usaha distributor itu aksesoris macam-macam itu ya alhamdulillah bisa lah untuk mencukupi keluarga dan masih ada sisa lah. Masya Allah, luar biasa ini. Iya. Mudah-mudahan Pak Jatmiko orang tuanya, ibunya yang masih hidup Iya, di akhir-akhir hidupnya bisa syahadat, Pak. alhamdulillah, amin, amin. Ya. Mudah-mudahan juga diikuti sama keluarga yang lain. Ya. Dan kalau saya pribadi, ya mungkin Pak Jatmiko bolehlah ya dakwah lah ya, katakanlah seperti itu, dakwah ke keluarga gitu kan. Ya ngasih tahu aja tentang Islam dan sebagainya. Agar apa? Agar perjuangan Pak Jatmiko itu dicatat sama Allah untuk mensyahadatkan mereka. Ya kan, kalau misalkan bahasa kasarnya gini apa ya? Kalau Rasul itu kan kalau dulu memperjuangkan Islam, Rasul kan doanya yang paling diijabah sama Allah ya, yang paling dikabulkan. Tapi Rasul kan masih berjuang gitu kan, mengislamkan banyak orang gitu kan. Ya artinya apa ya? Artinya kita ya mengikuti Rasul ya Pak ya. Ya minimal kita ngomong lah, ayo masuk Islam atau dan sebagainya gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan sering dibicarakan seperti itu, Allah ngasih pintu hidayah buat keluarga. Mas Jatmiko, terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat saya dan buat penonton Wakaf TV. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka.
Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan Pondok Tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.